Halo, saya Grace Tritiati dari Universitas Islam Petra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PDD UKTPT aspek penelitian yang saya teliti. Topik penelitian yang pernah saya teliti adalah pengaruh gaya kolonial Belanda pada interior rumah tinggal di Kayu Tangan Malang. Kayu Tangan merupakan salah satu pusat perekonomian bangsa Belanda di kota Malang pada zaman kolonial. Masyarakat kemudian membentuk pola spasial ruang di area belakang pertokoan Kayu Tangan Malang. Permukiman mengadopsi gaya bangunan kolonial Belanda yang mereka temukan di kota, di antara gang-gang yang sempit berukuran sekitar setengah meter hingga 2 meter, dibangunlah rumah tinggal dengan karakter kolonial Belanda yang sejarah penghuninya adalah warga pribumi. Latar belakang penelitian ini adanya ciri unik yang mengakibatkan peneliti ingin meneliti lebih jauh, yaitu pemukiman di Kayu Tangan didirikan di lahan yang sangat terbatas. Bangunan tidak ada halaman, bagian samping ataupun belakang menempel dengan rumah tetangga. Kemudian ruang tidak terlalu luas, situasi sangat sempit. Tetapi yang menarik bahwa karakter bangunan yang ada di kawasan ini mengadopsi gaya kolonial Belanda dan masih dipertahankan hingga hari ini. Adanya perubahan zaman, perubahan sosial, ekonomi, dan juga apresiasi yang rendah dari masyarakat tentang bangunan bersejarah mengakibatkan banyak sekali bangunan-bangunan berkarakter kolonial Belanda yang tidak dirawat, rusak, dan dirombak, bahkan dibongkar menjadi rumah tinggal yang lebih modern. Tetapi masih cukup banyak juga rumah tinggal yang berkarakter kolonial Belanda yang tetap dipertahankan sampai hari ini. Ini yang menjadi dasar peneliti ingin meneliti lebih jauh terkait ruang dalam, khususnya untuk meneliti tentang aspek dan gaya desain kolonial pada rumah tinggal ini. Tujuan dari penelitian adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan juga mendeskripsikan pengaruh dan perwujudan gaya desain kolonial Belanda pada rumah tinggal di Kayu Tangan Malang. Sebagai salah satu kota terbesar kedua di Jawa Timur, Kota Malang memiliki nilai sejarah yang tinggi, namun hampir terlupakan karena perkembangan aspek sosial dan ekonomi pada saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat mempertajam latar sejarah yang terdapat di bangunan-bangunan kuno Kota Malang untuk dicatat, dipelihara, dan diapresiasi sebagai warisan kota. Batasan penelitian dibatasi pada studi gaya kolonial Belanda pada interior rumah tinggal di Kayu Tangan, karena penelitian yang berkaitan dengan lingkup arsitektur telah banyak dibahas oleh peneliti lainnya. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang membatasi studinya pada lingkup interior. Objek studi yang diambil yaitu rumah tinggal kolonial Belanda di Kayu Tangan Malang yang dibangun pada masa penjajahan Belanda, yaitu tahun 1900 sampai 1942. Lokasinya ada di koridor Kayu Tangan sebelah barat, yaitu di Jalan Basuki Rahmat, Gang 2 sampai Gang 8 Malang. Metode penelitian adalah bersifat deskriptif. Jenis penelitian adalah studi kasus dengan metode penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampel atau sampel bertujuan. Ada 6 sampel rumah tinggal yang diteliti yang berdiri sejak tahun 1900-an hingga 1930-an. Ruang lingkup penelitian terfokus kepada ruang dalam interior saja, yaitu menganalisis organisasi ruang, perubahan ruang, dan juga aspek-aspek fisik interiornya diidentifikasi kaitannya dengan karakter kolonial Belanda, yaitu elemen bentuk ruang seperti lantai, dinding, plafon, elemen transisi seperti pintu, jendela, dan ventilasi, serta furniture dan elemen dekoratif. Nilai inovasi yang didapat dari penelitian ini ada 3. Yang pertama adanya transformasi ruang, adanya perubahan fungsi ruang, dan juga yang kedua adanya transformasi bentuk, penyederhanaan bentuk yang diwujudkan pada interior rumah tinggal, dan yang ketiga terdapat percampuran budaya, tidak hanya
budaya kolonial Belanda saja, tetapi juga ada pengaruh budaya Jawa dan Cina pada sampel yang diteliti. Yang pertama adalah transformasi fungsi ruang. Ruang yang diteliti ada 3 ruang yang fungsinya tetap sebagai rumah tinggal, tetapi kemudian ada rumah Ibu Ani yang fungsinya selain sebagai rumah tinggal, juga difungsikan sebagai rumah huni usaha yang bertujuan untuk menjual pangsit mie. Penggabungan fungsi rumah tinggal dengan usaha berpengaruh terhadap sifat ruang dan juga soni ruangnya. Kemudian juga rumah tinggal dari Pak Aji merupakan rumah warisan turun-temurun dari 3 generasi. Saat ini dimanfaatkan penghuni selain sebagai rumah tinggal juga sebagai rumah huni usaha mengoleksi dan juga menjual barang-barang antik. Seperti dana layout yang kita lihat di sebelah kiri, ini menunjukkan posisi rumah di mana gudang barang antik terdapat di bagian belakang. Ketika calon pembeli ini melihat produk barang antik dari Bapak Aji, maka calon pembeli akan masuk ke dalam rumah dan ke bagian belakang rumah. Hal ini mengakibatkan terjadinya bentrokan fungsi dan juga sifat ruang yang menjadi bentrok. Dan juga untuk sampel yang keenam yaitu Ibu Ida, rumah peninggalan keluarga yang kosong dimanfaatkan menjadi rumah kos untuk mahasiswa putra. Kemudian yang kedua adanya transformasi bentuk, adanya penyederhanaan bentuk akibat dari interpretasi dan juga teknologi yang dimiliki oleh para warga saat itu yang sangat terbatas yang kemudian diwujudkan pada rumah tinggal mereka. Hal ini tercermin dari karakter elemen transisi seperti pintu dan jendela. Pintu tetap menerapkan karakter kolonial tetapi lebih disederhanakan menggunakan bahan-bahan lokal yang dimiliki oleh warga seperti kayu dan juga genteng itu menggunakan bahan-bahan lokal. Kemudian juga untuk jendela terinspirasi dari stained glass white yang kemudian disederhanakan menjadi bentuk yang lebih simpel. Yang ketiga, adanya akulturasi budaya selain budaya kolonial Belanda, ada juga penerapan budaya Cina dan Jawa di dalam rumah tinggal yang diteliti. Ada beberapa rumah yang menerapkan pengaruh budaya Cina dengan menerapkan pola lattice Chinese pada ventilasi yang dipercaya hal ini merupakan interpretasi yang mereka temukan di pecinan yang kemudian diwujudkan di rumah tinggal mereka. Dan juga terdapat pengaruh budaya Jawa dengan menggunakan bahan-bahan lokal seperti kayu, genteng, dan juga anyaman bambu yang diterapkan pada dinding dan juga plafon yang sampai hari ini tetap dipertahankan. Kemudian untuk furniture ditemukan di satu rumah ada furniture berkarakter budaya Jawa yaitu kursi Majapahitan yang tetap dipertahankan sampai saat ini ditaruh di ruang tamu. Kesimpulan dari penelitian ini, 6 sampel rumah tinggal yang diteliti merupakan bangunan kolonial yang dibangun pada era arsitektur peralihan di tahun 1890 sampai 1915 dan arsitektur kolonial modern di tahun 1915 sampai 1940. Hal ini tercermin dari karakter-karakter elemen interior yang telah diidentifikasi di dalam bab analisa. Adanya akulturasi budaya selain kolonial Belanda, yaitu budaya Jawa dan Cina, merupakan interpretasi dan teknologi yang terbatas yang dimiliki saat itu. Unsur lokal terlihat dengan adanya pengaruh budaya masyarakat Jawa yang diaplikasikan pada sebagian besar material seperti genteng, kayu jati, anyaman bambu pada dinding dan plafon, serta di furniture. Penelitian ini dipublikasikan di Jurnal Nasional Atrium Jurnal Arsitektur yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta dengan judul Pengaruh Gaya Kolonial Belanda pada Interior Rumah Tinggal di Kayu Tangan. Konsistensi pengembangan keilmuan dari
yang lalu. Saat ini untuk kedepannya, pada tahun 2015 fokus penelitian pada desain interior, budaya, dan juga lingkungan. Pada tahun 2017 fokus penelitian pada desain interior dan juga budaya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan pada tahun ini fokus penelitian pada desain interior, desain produk, dan juga budaya. Karena sesuai dengan mata kuliah yang diampu yaitu desain produk interior, karena diberlakukannya kurikulum baru, maka fokus akan lebih kepada desain produk. Dan juga direncanakan untuk studi lanjut S3, konsentrasi fokus penelitian pada desain produk interior dan juga budaya. Demikian paparan mengenai aspek penelitian. Terima kasih.